Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadan dengan NIM 22 20 20 20 72. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yang mana proposal ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester dari MK Metodologi Praktik Penelitian. Nah, dalam hal ini mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nur Afifah, SPDI MPD. Selanjutnya yaitu adalah judul dari proposal yang saya buat. Di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh model pembelajaran diferensiasi kurikulum merdeka terhadap hasil belajar PAI kelas 9 di SMP Negeri 44 Palembang. Sebelum kita melakukan penelitian, kita terlebih dahulu harus membuat latar belakang masalah yang akan diangkat dari penelitian tersebut. Nah, di sini saya mempunyai latar belakang masalah sebagai berikut, yakni pendidikan di Indonesia terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Salah satunya melalui implementasi kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, mengutamakan pengembangan kompetensi, dan memperhatikan kebutuhan individu siswa. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, harapannya adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mampu membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Islam. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa metode pembelajaran konvensional yang sering digunakan guru cenderung kurang menarik dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab dari tantangan ini adalah menggunakan model pembelajaran diferensiasi yang dimana memungkinkan proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap siswa. Model ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus memperkuat karakter nilai-nilai keislaman dari dalam diri mereka. Meskipun demikian, penerapan model pembelajaran diferensiasi di beberapa sekolah, termasuk di SMP Negeri 44 Palembang ini, belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini saya memiliki identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian antara harapan dan realita dalam implementasi kurikulum merdeka. Kedua, kurangnya penerapan model pembelajaran diferensiasi. Ketiga, minimnya pemahaman dan pelatihan guru tentang model pembelajaran diferensiasi. Keempat, keterbatasan sarana prasarana pendukung. Kelima, kurangnya penguatan karakter dan nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir, rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran PAI. Nah, dari latar belakang masalah yang telah saya sebutkan tadi, muncullah 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah bagaimana penerapan model pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI kelas 9 di SMP Negeri 44 Palembang. Yang kedua, bagaimana hasil pelajar PAI kelas 9 di SMP Negeri 44 Palembang. Yang ketiga, apa pengaruh model pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar PAI siswa kelas 9 di SMP Negeri 44 Palembang. Metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini yang akan saya bahas yaitu adalah rancangan penelitian, populasi dan sampel, lalu definisi operasional variabel, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu adalah rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara penerapan model pembelajaran diferensiasi, yakni sebagai variabel independen, dengan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa sebagai variabel dependennya. Nah, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 44 Palembang dengan menggunakan metode observasi, kuesioner,
kuesioner dan wawancara untuk sebagai pengumpulan datanya. Lalu yaitu populasi dan sampel. Populasi. Di sini saya setelah meneliti di SMP Negeri 44 Palembang itu populasinya berjumlah 245 siswa. Nah, dari 245 siswa itu saya mengambil sampel sebanyak 71 siswa yang dibeli menggunakan teknik purposive sampling. Sampel diambil berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian. Definisi operasional variabel. Variabel X, yakni model pembelajaran diferensiasi. Definisi operasionalnya, ini tingkat penerapan model pembelajaran diferensiasi yang diukur melalui observasi, meliputi aspek konten, proses, produk, lingkungan, dan evaluasi. Lalu variabelnya yaitu hasil belajar siswa. Definisi operasionalnya, yakni tingkat capaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI diukur melalui kuesioner yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu teknik pengumpulan datanya. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Oke, selanjutnya yaitu analisis data. Di sini analisis data yang pertama yaitu adalah analisis deskriptif, yang dimana data yang terkumpul akan diubah menjadi bentuk yang mudah dipahami, seperti menghitung rata-rata, distribusi frekuensi, dan persentase untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan hasil pengukuran masing-masing variabel. Lalu yang kedua yaitu pengujian persyaratan analisis. Yang pertama yaitu adalah uji normalitas. Ya, ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hal ini penting untuk menentukan apakah teknik analisis parametrik dapat digunakan. Lalu yaitu kedua, uji linearitas digunakan untuk membuktikan bahwa hubungan dari antara variabel independen, yakni pembelajaran diferensiasi, dan variabel dependen, hasil belajar bersifat linear. Lalu yang ketiga yaitu adalah analisis inferensial. Teknik analisis ini bertujuan menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian ini menggunakan uji statistik korelasi dengan perangkat lunak SPSS untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel, yang dimana langkah-langkahnya meliputi memasukkan data ke dalam SPSS, memilih metode analisis yang sesuai, dan menafsirkan hasil berdasarkan nilai yang signifikansi. Proses analisis ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti empiris yang valid. Lalu yang terakhir yaitu adalah sistematika penulisan, yang dimana bab 1 yaitu pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. Lalu bab 2 landasan teori, yang dimana menguraikan tentang penerapan model pembelajaran diferensiasi terhadap hasil belajar siswa. Yakni selanjutnya bab ketiga, metodologi penelitian terdiri dari jenis dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan analisis data. Lalu bab keempat yaitu berisi tentang analisis data, temuan penelitian. Lalu bab terakhir yaitu bab 5 yang berisi simpulan dan rekomendasi.